Nabi Ibrahim dikhitan itu pada usia 80 tahun. Maka ketika itu diajarkan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati akhina fillah Ustaz Ahmadi, yang mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah sekeluarga. Para hadirin wal hadirat, juga kepada Ustaz Ismail, para imam masjid, Pak RT yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga keluarga beliau dari Samarinda, dan juga kepada Ustaz Saiful, grup hadrah yang tidak asing lagi. Mudah-mudahan mukulnya tambah kencang ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Untuk yang pertama kali saya hadir di kediaman beliau, Ustaz Ahmadi. Biasanya ketemu beliau ini selalu di tempat-tempat yang indah, di tempat-tempat yang menyenangkan. Hari ini juga lebih menyenangkan. Biasanya Pak, saya kalau ketemu beliau ini nggak repingin rabi maneh. Pokoknya kan selalu akad nikah ya Pak. Dan biasanya kalau ketemu saya itu ada yang aneh-aneh. Kenapa aneh-aneh? Karena di lingkungan saya itu orangnya juga aneh-aneh Pak. Ya kadang ya macam-macam lah ya. Ya kadang usianya kurang ya saja. Usianya kurang harus sidang macam-macam. Ada yang sudah akad kan gitu ya. Tapi yang satu ini mudah-mudahan tidak kecelakaan ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semuanya. Amin. Kita sekeluarga ya. Dan juga kadang yang minta bahasa Arab ya, bagus ya. Jadi untuk anak-anak santri di rumah memang saya sarankan memang Ustaz ya, untuk akad nikah itu supaya berbahasa Arab ya. Bilangnya sekarang ini maunya sunnah semua Pak ya. Kalau tidak nyunnah bilangnya bid'ah ya. Ya kalau mau niru kanjeng Nabi terus bahasa Arab ya. Itu yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti bahasa Indonesia juga tidak sah ya Pak ya. Sama kalau mau nyoba boleh, silakan ya. Sekarang di akad nikah bisa Pak. Bapak dan Ibu hadirin para jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tasyakuran dengan putra beliau. Sudah dikhitan apa belum Ustaz? Alhamdulillah. Oh sudah ya? Oh ya, sudah. Ya. Namanya di bawah Pak Yai. Oke. Di bawah. Muhammad Fitran Halawi ya. Adi Nata. Ini mata tua Ustaz ya. Ya dengan harapan mudah-mudahan putra beliau menjadi anak yang soleh, kemudian berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ini harapan semua orang tua Pak. Pada prinsipnya begini, khitan itu atau kita kenal dengan sunnah, asalnya itu adalah ajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ajaran baginda Rasulullah itu banyak yang melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim. Contohnya apa? Satu ya khitan. Ya Pak ya? Sudah khitan semua Pak ya? Dek, adik-adik sudah khitan semua? Udah? Baru pertama ya. Yontek kita. Itu adalah ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim itu Pak, Bu, di khitan atau di sunnah dalam usia 80 tahun. Biro, Mas? Tapi jangan sampai bayangkan usianya orang sekarang 80 tahun ya. Nabi terdahulu itu usianya panjang-panjang, ratusan tahun. Jadi 80 tahun itu masih balita Pak. Masih usia lucu-lucunya. Artinya apa? Nabi terdahulu itu usianya panjang-panjang, postur tubuhnya juga tinggi-tinggi. Nah sekarang ini kan tambah menyusut, tambah menurun. Nabi Ibrahim di khitan itu pada usia 80 tahun. Maka ketika itu diajarkan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, itu artinya melanjutkan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk khitan, apalagi kurban. Apalagi Pak, haji. Haji itu juga syariatnya Nabi Ibrahim, termasuk berkurban, yang hari-hari ini di mana-mana banyak sekali orang menyembelih sapi ataupun kambing untuk dijadikan kurban di hari raya Idul Adha. Macam-macam video, waduh, sono sapi sing belayu sana sini ya Pak ya. Ada yang kebal nggak bisa dipotong, ada yang macam-macam. Itu melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah SAW itu memang kan syaratnya ke sana Pak ya, jalurnya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sedang sholat untuk juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi linier Pak, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu banyak melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim. Karena Islam ini penyempurna Pak, penyempurna dari ajaran-ajaran yang terdahulu dijadikan satu dalam satu ajaran yang kita kenal dalam kitab suci Al-Quran, termasuk khitan, sunat. Sunat itu ajaran Nabi Ibrahim. Sampai sekarang kalau umat Islam mengaku Islam harus dipotong, nih Pak ya, potong titik Pak, titik ya, ujungnya saja. Apa hikmah dari khitan? Banyak. Pertama sudah barang tentu, secara fikih khitan itu banyak manfaatnya. Secara kesehatan, pertama, secara kesehatan manfaatnya akan lebih bersih dan higienis. Tahu higienis Pak ya? Higienis itu tidak ada anunya Pak, tidak ada banyak, tidak ada virusnya ya. Kalau belum di khitan Pak, helmnya tidak kebuka Pak. Ngerti helm Pak? Helmnya belum terbuka. Karena belum terbuka helmnya, maka di sana ada najis. Dan najis itu kan terus berakumulasi, lama-lama menjadi penyakit. Lama-lama akan menjadi penyakit sehingga tidak higienis tadi itu Pak. Enggak. Maka ketika di khitan atau disunat, seorang anak akan menjadi lebih sehat, kemudian terhindar dari najis. Nunsewu, bukan jorok ini Pak, ini ajaran syariat. Kan tertutup itu Pak, ya tertutup. Kalau buang air kecil, coba ya mosok tiap buang air mau dibuka helmnya kan enggak. Ya. Jadi dengan dibasuh itu kan sudah bersih dan suci. Kalau tidak terbuka Pak, maka akan mengandung najis. Air seni atau air kencing itu najis Pak. Najis apa enggak? Najis ya.
Kalau najis otomatis sholatnya tidak sah. Kalau itu membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Sama apapun Pak, tidak hanya utamanya khitan, karena memang khitan itu syariat. Termasuk badan, pakaian dan tempat. Kalau sholat kan harus suci semua. Badan itu ya termasuk itunya Pak. Ya. Itunya orang laki-laki itu anunya itu harus suci ya. Tidak boleh ada kandungan najis di sana. Maka kalau sudah suci, bersih, mereka siap untuk mengerjakan sholat, kata Ustaz Ahmadi tadi. Iya. Kenapa? Karena sudah suci. Tidak ada lagi menyimpan najis. Najis itu sekecil apapun Pak ya, tidak boleh kita membawa najis. Terlebih ketika sholat. Ya. Ketika sholat apapun yang ada dalam diri kita, kalau itu najis maka singkirkan. Kalau melengket pada tubuh kita maka kita harus mandi. Kalau najis itu sifatnya lengket, maka ya harus kita buang. Atau apa ya, bandel kalau baru sekarang. Najisnya itu susah untuk dihilangkan, maka ya harus dihilangkan. Termasuk sesuatu yang tidak menyampaikan air ke kulit. Kulit itu kalau kena apa Pak? Kalau kena oli apa ya? Itu kan air nggak bisa meresap. Ini bapak-bapak yang bengkel ya, hati-hati ya. Maksud hati-hati itu kulitnya itu biasanya kalau wudhu tidak meresap air ke kulit. Air itu akan lenyap begitu saja Pak, hilang. Nah, itu diantaranya manfaatnya khitan ya. Higienis dan kemudian tidak mengandung najis. Yang berikutnya apa? Khitan itu Bapak, Bu, sunat itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu dicatat Pak, Bu ya. Sunat atau khitan itu hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak jarang anak itu tidak mau disunat. Umur berapa? Umur SMP kelas 3, kelas 3 baru mau disunat ya. Lewat Pak, monggo. Ya. SMP kelas 3 mau niru Nabi Ibrahim ya. Mau niru Nabi Ibrahim. Dan sudah sunat. Sudah. Oh sudah ya. Nah, ketika anak itu mendapatkan hidayah, mau dia disunat, kemudian dilaksanakan sunat itu seperti putranya beliau hari ini malam ini, maka orang tua tinggal melanjutkan Pak hidayah ini. Doa, anak mendapatkan hidayah itu siap untuk menjalankan syariat Pak, luar biasa. Maka orang-orang dulu bahkan sampai sekarang kalau ada anak khitan atau sunat itu diberikan hadiah Pak. Gimana Pak? Ya Pak ya, diberikan hadiah. Kenapa? Karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mau untuk disunat. Dapat hidayah Pak sampai SMP ya. SD kelas 6 juga belum mau. Kebetulan saya dulu, kalau saya dulu kelas 3 Pak. Kelas 3 SD kelas 3 SMP ya rabi. Kelas 3 SD ya. Bahkan tidak jarang sekarang bayi yang baru lahir langsung dihitan. Dihitan banyak ya. Bayi-bayi yang baru lahir langsung dihitan dapat berapa hari. Nah, karena ini hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang anak mendapatkan hidayah itu, maka orang tua tinggal melanjutkan bagaimana melanjutkannya? Ayo diajak anaknya untuk mengaji ya. Sudah pandai mengaji ya, sholatnya Pak ya. Sholatnya dituntut anaknya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Diajak anaknya ke masjid, ke musola untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena anak sudah dapatkan petunjuk dari Allah, siap dia menjalankan syariat. Tergantung orang tuanya Pak.
Kemudian dilanjutkan lagi dengan apa? Pendidikan-pendidikan yang mengenalkan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjalankan syariat agama Islam. Sudah barang tentu yang terakhir Bapak dan Ibu hadirin para jamaah rahimakumullah, manfaat dari khitan sunat ya, itu adalah untuk apa Pak ya? Ya bahasa sekarang itu satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah barang tentu Pak. Kalau dihitan dan dihitan itu pasti beda Pak rasanya. Ya. Maksud bungkusan ya Pak ya. Dia lihat bungkusannya mobil baru dari toko ya. Tapi kalau bungkusan hitam belum dihitan Pak, ya beda. Ini manfaat daripada khitan ataupun sunnah. Ya maka dari itu Bapak dan Ibu hadirin para jamaah rahimakumullah, bagi anak-anak kita yang sudah ya mereka dianu lah Pak ya, diberikan pengertian ya. Jangan sampai terus menerus mereka merasa takut, bahkan ketakutan. Yang bahaya itu kalau ketakutan Pak, takut dan takut terus untuk dihitan. Jadi mereka seakan-akan tidak siap. Nah ini tugas kita orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak kita. Pelan tapi pasti Pak. Pelan enak. Kapan mau disunat? Itu temennya sudah. Ya jangan temennya nanti yang dicontoh teman-teman yang sudah besar-besar belum mau disunat Pak. Saya juga heran kadang dibalik apa anak-anak besar-besar sunat. Padahal di kampung saya kelas 3 SD kok besar sudah malu. Kalau anak sudah kebesaran sunat itu biasanya malu. Termasuk saya dulu kelas 3 SD itu malu sudah. Ya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita yang hadir di sini bersama-sama menyaksikan putra dari Ustadz Ahmadi sudah dikhitan atau disunat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra beliau yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini tinggal melanjutkan Pak. Dilanjutkan bagaimana orang tua membimbing dan mendidik anaknya. Anaknya sudah mau menjalankan syariat itu. Kalau bayangkan Masya Allah Pak. Kalau dibayangkan anak membayangkan kita seakan-akan tidak sanggup. Oh daging waras diketok ya. Daging sehat dipotong. Itu kalau dibayangkan rasanya tidak kebayang bagaimana sakitnya. Padahal kalau dijalani selesai, aman, gimana ya? Tapi ini hitam biasa ini Ustadz ya, bukan yang laser, bukan? Semi laser. Biasanya ada kan Pak ya iklan itu hari ini sunat besok sekolah kan gitu ya. Ada pernah saya iklan begitu Pak, hari ini sunat besok sekolah. Ternyata itu efeknya Pak tidak bagus. Lebih bagus yang cara kita dulu Pak. Cara kita dulu memang sakit tapi Pak, sampai kayak usia kita ini masih jos Pak. Kenapa? Karena tidak ada laser di sana. Laser itu kan merek kemo Pak. Iya benar Pak. Di rumah sakit itu di laser orang di laser itu kan rontok rambutnya Pak. Kalau orang sakit apa biasanya Pak? Kan sampai rontok rambutnya. Nah, kalau itu diberikan kepada anak kecil katanya Pak ya, katanya. Makanya enggak musim lagi sunat pakai itu Pak ya. Sekarang ya pelan-pelan kayak putranya beliau ini masih sakit tadi jalannya masih bagus begitu Pak, yang alami. Bahkan yang dulu itu kan sangat alami sekali Pak, dijepit gitu aja set gitu Pak. Diukur gitu aja langsung potong ya. Tangisannya luar biasa Pak. Tapi hasilnya Pak ya, seumur hidup akan jos ya Pak ya. Daripada yang laser menyebabkan itunya Pak mati duluan gitu ya. Orangnya masih sehat, itunya mati duluan. Ini informasi Pak, saya belum membuktikan. Tapi nyatanya hari ini semacam itu tidak laku di masyarakat. Hari ini sunat besok sekolah. Iya ya Pak ya. Yang di dalam kan banyak apanya itu, banyak uratnya yang kena kan itu Pak ya, banyak uratnya. Maka dari itu ayo Bapak kita doakan putranya beliau. Saya yakin dan seyakin-yakinnya karena memang ayahnya ini seorang ustadz yang luar biasa. Insya Allah menurun pada anaknya
anaknya juga akan menjadi seperti beliau. Minimal orang tua itu berdoa, anaknya itu sama dengan orang tuanya, itu minimal Pak. Doanya orang tua itu selalu mendoakan anaknya lebih dari orang tuanya. Itu doanya semua orang tua Pak ya. Saya yakin, yakinnya. Mudah-mudahan putra beliau menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, nanti saya minta doanya Ustaz Miftah ya, mendoakan. Jadi enggak, saya mau pindah, mohon maaf ya, saya mau Pak geser sedikit. Jadi ada acara ya, ada acara NU juga ya, dan ini teman-teman dari LTNU ya juga ada tajak nanti Pak sebagian ya. Jadi LTNU itu lembaganya NU yang untuk dokumentasi dan informasi Pak ya. Itu jalan terus di Balikpapan, kalau ada informasi apapun ya, semi wartawan Pak ya, semi wartawan ya. Cuman itu sementara ini internal di internal NU dulu ya. NU itu Nahdlatul Ulama Pak ya, yang mengajak kita untuk selalu mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu intinya NU ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barokahnya dari Nahdlatul Ulama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.